selamat pagi. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Ibu. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Sehat ya. Baik, saya lihat dulu. Oh, hadir semua ya hari ini. Aduh, puji Tuhan, senang sekali Bu Tina di sini bisa melihat kalian semuanya hadir. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ada yang mau mimpin doa? Ada dong. Saya, Bu, saya. Oh ya, silakan Siti. Nanti Marsius terakhir ya, mimpin doa penutup ya Marsius. Oke. Yuk, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mau belajar bersama pada hari ini. Semoga Engkau menerangi pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti pelajaran yang diberikan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Siti. Amin. Nah, Sama Ibu. hari ini kita akan belajar mengenai bersikap kritis terhadap media massa. Terlihat ya di tempat kalian ya. Iya, Terlihat, Bu. Bu. Terlihat Cantik, Bu. sekali. Cantik. Ya, Sudah kalau materi hari nampak. bersikap kritis, materi minggu lalu apa ya? Ada yang ingat? Suara hati. Suara hati. suara hati ya? Suara hati Iya. apa kata hati? Iya, Bu. Itu Suara hati atau hati nurani. Ya. Oh iya, Bu pintar Yuli itu sekali patah sih. hati dia. Jadi saya bilang jadi saya patah hati. Iya, oh jangan putus cinta Marta ya. tahu aja, Belajar patah-patah dulu. hati. Ya, Kalau Marta sudah ini. mulai, sudah mulai teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai bersikap kritis terhadap bertanggung jawab terhadap media massa. Tujuannya untuk apa? Nah, peserta didik diharapkan mampu memahami pengaruh media massa saat ini, serta memiliki kesepakatan bersama untuk mewujudkan sikap kritis dan bertanggung jawab sebagai perwujudan imannya kepada Allah yang bersumber pada kitab suci dan ajaran gereja. Anak-anak semua rajin baca kitab suci ya. Rajin, Bu. Yunus paling rajin, Bu. Kadang-kadang, Bu. Pinter semuanya, good job. Baik. Kalau begitu, Ibu ingin lebih mendalami dulu. Sebelum kita belajar banyak mengenai media massa, ada yang sudah tahu belum apa itu media massa? Ayo, coba Marta, Paumi. Menurut saya, Bu, media itu sarana untuk komunikasi. Itu, Bu. Sarana untuk komunikasi ya? Ya. Iya. Terima kasih Marta. Benar jawabannya ya. Sarana untuk kita berkomunikasi. Lanjut yang kedua, bagaimana sikapku terhadap media massa saat ini? Coba Ibu mau dengar suaranya Yuli. Sikap saya, Bu, terhadap saat ini sangat membantu kita dalam berkomunikasi dengan orang. Oh iya, tentu saja ya. Sikap kita itu harus positif ya, jangan yang negatif ya. Nah, betul tadi kata Yuli, membantu mendekatkan orang, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Benar sekali jawabannya. Nah, kita lihat. Media massa adalah semua yang menyangkut yang digunakan oleh manusia untuk menyebarkan informasi secara luas. Benar tadi ya, seperti yang dikatakan oleh Marta. Lalu menyikapinya dengan bijaksana agar kita tidak terpengaruh dengan dampak negatif dari informasi-informasi di media massa yang kurang mendukung bagi diri kita. Benar itu kata Yuli tadi itu. Jadi komunikasi itu penting, mendekatkan kita dengan orang lain, yang negatif dijauhkan dari dalam diri kita, yang positif dapat kita ambil. Nah, untuk lebih mendalami lagi mengenai sikapku terhadap media massa, Ibu mempunyai sebuah permainan namanya kuisi. Nanti kalian bisa scan barcode yang ada di layar kalian ya. Ya, Bu. Ya. Ini saya bukakan dulu lewat sini. Sudah bisa terlihat ya? Ya, Ya, Bu. Bu. Oke. Kita mulai ya. Nanti yang saya panggil hanya tinggal menjawab benar atau salah. Siap ya? Ya, Bu. Siap. Oke, kita mulai. Marlina Siti, silakan dilihat Marlina Siti. Jika ada
judi online agar kita dapat bermain judi online dapat mendapatkan uang, itu benar atau salah sikap kita, Marlina Siti? Salah, Bu. Salah. Iya, benar sekali. Marta Christina, saat menggunakan media massa tradisional, kita tidak harus serius dalam menyerap informasi yang disampaikan. Benar apa salah? Apa ini ya? Benar ya? Saat Benar. menggunakan Aduh, maaf ya. Nilainya salah masih ya? Salah ya? Aduh, udah lapar soalnya saya, Bu, lapar. Marta Marsius. kurang teliti tuh, Bu. Dia melamunkan lagi patah hati tadi tuh. Iya. Marsius. Karena rasa penasaran yang tinggi terhadap hal yang belum mereka ketahui, kaum remaja suka mencoba hal baru. Salah atau benar, Marsius? Benar, Bu. Benar. Ya, Oh, benar. Beda. Lanjut, Lisa. Aplikasi sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok menjadi tempat untuk menyebarkan iklan. Memilah informasi dengan tepat saat menggunakannya. Benar atau salah sikap kita, Lisna? Benar, Bu. Aduh, pintar sekali. Good job. Lanjut, Yuli. Para Iya, kaum Bu. remaja harus diberikan sosialisasi mendalam tentang media massa karena mereka sangat rentan menjadi penyebar hoaks. Benar atau salah? Benar, Bu. Benar. Benar. Oke, good job. Ya. Dara, kita tidak perlu menanggapi dengan serius tentang perkembangan media massa dan teknologi informasi yang berkembang karena informasi yang didapat sudah pasti benar. Benar atau salah, Dara, sikap kita? Dara? Salah, Bu. Salah? Iya, good job. Terakhir, Paumasi, dalam menggunakan media massa modern, kita harus lebih teliti dan menghadapinya dengan lebih serius karena hal negatif yang ada di media massa modern lebih banyak. Benar atau salah? Benar, Ibu. Benar, Bu. Benar. Oke, good job semuanya. Semua mendapatkan poin kecuali tadi Christina ya. Christina Benar. Iya. makan Patah terus. hati Nah, saya. kurang fokus ya, ya, Bu. Dia Christina suka ya. memang nggak fokus. Oke, kita lanjutkan. Terlihat ya di layar ya. Ya, Bu. Terlihat ya, jelas, Bu. Bu. Kalau tadi kita berbicara dengan meningkatkan sikapku terhadap media massa, sekarang kita lihat gambar yang sudah ada di layar kalian. Ada pers tradisional, ada pers modern, dan saat ini banyak sekali media sosial yang sudah kita gunakan. Baik itu di dalam aplikasi HP maupun di dalam aplikasi laptop dan lain sebagainya. Kita bisa lihat ya, pers tradisional itu ada apa saja? Coba. Orang Bu. Surat kabar, Bu. Ada surat kabar, majalah. Oh, Televisi, radio. Televisi, radio. Televisinya Halte, itu, Bu. Bu. Halte juga. Televisinya ya. yang Siapa yang tradisional masih itu sering di sini baca koran? saya, Bu. Harga koran sekarang berapa, Marsius? 2.500. 2.500. Iya. Zaman ibu itu cuma 500 perak. Oh, sekarang masih Beda zaman, naik Bu. ya. Kami kan zaman milenial, sekarang murah Iya. mahal. Iya ya, benar Per sekali kami, ya. Bu, per giro. Hmm. Ya, yang masih sering mendengarkan radio. BBC mau. London, berita ada? Nggak ada, Bu. Udah kuno Nggak ada itu, Bu. lagi, Bu. Oh, Bu, kuno. Baru apa, Makanya Bu? itu ya. Nggak lagi Sekarang radio, nontonnya Bu. Korea. Iya, drakor ya. Ibu juga mengikuti drakor. Nah, makanya disebut di pers tradisional. Sekarang kita di pers modern. Ada sosmed, terus ada apa lagi, Siti? Ada banyak itu, Bu. Sosmednya Aplikasi tuh chat. sosial media TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Yang sering kamu gunakan yang mana, Siti? Instagram, Bu. Saya suka main Instagram. Oh iya, bagus ya kalau Instagram ya. Beritanya itu menarik ya. Ya, ada lambe turah, Bu. Iya, benar sekali itu. Gosip. Nah, setelah kalian tadi mengamati, saya mau bertanya pada Dara. Dara masih ada ya di situ? Dia permisi, Bu, kayaknya ke kamar mandi, Bu. Oh alah, yaudah Lisna aja lah. Seberapa sering sih kamu menggunakan aplikasi tersebut? Sering banget, Bu. Mau Sering tidur, ya? duduk, sering sekali. Kalau dipersenkan, dari 1 sampai 100 berapa persen?
Udah 90%, Bu. Aduh Tuhan, 90% berarti 10%, aduh. Sama kita ya, hidupmu sama kita. Aku pun dia tergantung baru pada bangun ini ya. telepon. Hidupmu Iya, Bu. tergantung pada Dunia itu tanpa HP itu rasanya hampa, Bu. Hampa, Bu. Seperti nasi itu, Bu, seperti nasi. Nah, yang kedua, coba Christine, dampak positifnya apa sih yang dapat kita Kam- ambil? Ya, kalau yang positif, Bu, setahu saya kita gampang menerima kabar ya, Bu. Kalau ada kabar di luar negeri, nggak harus ke luar negeri dulu, baru kita tahu. Betul. Lewat ya sosial media itu sudah ada. Lalu kalau ada juga di luar negeri sudah bisa tatapan lewat video call kan enak, Bu, nggak kayak zaman dulu orang ibu kan Berarti harus mendekatkan surat-surat. yang jauh ya Siti ya, Christina ya, mendekatkan yang Iya, jauh Bu. semakin dekat dengan kita. Dampak Iya. negatifnya coba Marsius. Marsius? Media ini Halus yaitu sekali suara di sini lah. dampak negatifnya itu banyak berita bohong, Bu. Berita bohong, judi online, dan juga kadang-kadang berita itu menyajikan yang tidak baik untuk anak-anak, seperti Iya, kekerasan dan sebagainya. ya. Terima kasih Marsius untuk jawabannya ya. Ya benar sekali apa yang kalian kemukakan semuanya ya, dampak positif dan negatif dari media massa tersebut. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Bisa dilihat ya, kelompok 1 warna ungu itu ada Marta dan Marsius. Kelompok 2 Marlina dan Dara. Kelompok 3 Lisna, Marta dan Margareta. Yuli. Baik, tugas kalian adalah ini. Kelompok 1 menjawab mengapa kaum remaja mudah untuk dipengaruhi dan menyebarkan hoaks. Yang kelompok 2, apa dampak berita hoaks dalam kehidupan masyarakat? Yang kelompok 3, carilah contoh minimal 2 berita hoaks yang beredar dalam masyarakat. Bisa ya? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Ya, Bu. Oke. Sudah? Silakan kelompok 1. Baik, Apa Bu. kelompok? Saya ya Ya. Marsius Ya. ya. Ya, Bu, ya, Bu, Bu. Ya. Marta saja bacakan. Kami udah Ya. kerjasama. Ya, menurut kami, mengapa kaum remaja mudah untuk dipengaruhi dan menyebarkan hoax? Karena remaja mudah percaya pada berita hoax, karena anak remaja cenderung emosional. Setiap informasi yang masuk, apalagi jika berita itu sensasional, tidak kami saring dulu, langsung kami kirim lagi yang cepat-cepat menyebarkannya ke teman yang lain. Nah, usia remaja antara 13 sampai 17 tahun adalah usia yang cepat respon dan mengoperasikan media sosial, minimal literasinya yang didapat. Itu, Bu, saya Oke. dari kelompok kami. Good job, Christina. Kelompok 2. Silahkan. Ya, Bu, saya dan Dara, Bu. Ya. Kalau menurut kami berdua, dampak berita hoax itu orang bisa mengalami kesusahan, Bu, dapat menyakiti perasaan orang lain, terus akhirnya bisa curiga, bisa berpikir yang tidak-tidak, terus kalau bahkan kami melihatnya tuh di kasus-kasus tertentu orang bisa sampai bunuh diri gara-gara berita hoax tuh, Bu. Oh iya, benar sekali ya. Akhir-akhir ini ya, ada kasus bunuh Ya. diri itu semakin meningkat ya di Indonesia ya. Oke, terima kasih Siti. Yang terakhir, kelompok terakhir. Saya, Bu. Ya, Ya. Bu Lisna. Nah, Bu Marta. Sebutkan minimal 2 contoh berita hoax yang ramai akhir-akhir ini. Yang pertama itu kan, Bu, tentang lapangan pekerjaan, Bu. Yang sering sekali mengatasnamakan PT ini, PT itu. Rupanya jong, Bu. Hmm, Tidak ada, Bu. iya Ah, ya. iya, Dan Bu. biasanya mereka sudah memberikan KTP untuk melamar kerja, ternyata dijadikan untuk pinjol ya. Nah, itu Pinjol, juga Bu. Pinjol. kasusnya. Pinjol. Terima Yang kedua, Bu, kasih. mungkin dari Ya. bencana-bencana alam, Bu. Tentang gempa. Itu, Bu. Iya, Jadi banyak sekali. betul sekali. Berita akhir-akhir ini ya, terjadi gempa di daerah Bogor ya, tapi ternyata itu menjadi salah satu berita hoax yang belum benar kejadiannya.
Terima Ya, kasih Bu. kelompok 3. Nah, baiklah. Dari tadi yang sudah kita simak bersama mengenai tugas di LKPD 1, kita menyimpulkan dan kita kaitkan dengan bacaan kitab suci yang diambil dari mana itu, Lisna? Dari Markus bab 2 ayat 23 sampai 28, Bu. Iya, benar sekali. Nah, hari Sabat adalah hari di mana demi keselamatan manusia atau umat, bukan sebaliknya umat untuk hari Sabat. Apa arti sikap kritis Yesus bagi kita? Yaitu di mana yang pertama membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat, dan mana yang berguna bagi keselamatan manusia dan mana yang tidak berguna. Keselamatan manusia itulah yang menjadi pilihan Yesus dalam hidup dan karyanya. Nah, anak-anak ibu semua sudah pandai untuk bersikap kritis terhadap media massa, sudah pintar untuk memilah-milah berita ya, baik dan yang tidak. Harapkan kalian tetap mempertahankan itu. Silahkan dilihat video dari ibu, ringkasan materi kita pada hari ini. Yang juga aku upload kali ya. Baru, Mbak. Iya, Pak. Kok dia bisa tahu ya? Pak, Pagi, bukannya kemarin sakit ya? Kok story-nya di pantai? kayaknya dia suka stalker IG deh. Tidak semua hal dapat diunggah ke sosial media. Jaga privasi pribadimu. Orang cerdas akan bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, benar ya, orang bijak akan cerdas menggunakan media. Nah, Ibu harapkan kalian, anak-anakku, kaum remaja, cerdaslah dan bijak dalam menggunakan media. Jangan sampai terbawa arus. Paham ya? Paham, Bu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Bu. Enggak, Bu. Udah pas, Bu. Sudah jelas. Oke. Baiklah, silakan ambil buku refleksinya. Tuliskan ini ke dalam buku refleksimu ya. Curhatlah, bacalah renungan ini, curhatlah pada Tuhan, jangan pada media massa. Renungkan ini dulu, baru kamu tulis di dalam buku refleksimu. Nah, anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan mengenai bersikap kritis terhadap media massa, Ibu akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga dengan pembelajaran ini kalian dapat memetik sedikit bagaimana kalian harus bersikap ya, terutama anak-anak, kontrol itu tangannya, jangan asal sarser-sarser, membuat orang lain gugup, membuat orang lain cemas bacanya. Sebarkanlah berita-berita yang positif agar orang yang membacanya pun menjadi terinspirasi. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Baik. Ya, Bu. Ya, Bu. Doa kita pimpin, doa penutup dipimpin oleh Marsius. Silakan Marsius. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas pembelajaran hari ini yang telah disampaikan oleh Ibu Guru kami. Semoga kami sebagai kaum remaja dapat memilah media sosial yang baik dan dapat menggunakan media sosial dengan positif. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Marsius. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Oke, baik Ibu Agustina. Terima kasih atas pre-teachingnya pada hari ini. Semua secara keseluruhan sungguh sangat baik. Semua sudah kelihatan mulai dari pembuka, kegiatan inti sampai dengan penutupnya, melalui sintak-sintak PBL-nya sungguh sangat kelihatan. Jadi semoga semakin baik lagi ya Bu Agustina. Terima kasih. Terima kasih Bu Lisna. Terima kasih teman-teman. Sarang